warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Anwar Ilmi Mahfud. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 jurusan Pendidikan Agama Islam pada LPTK YIN Palangkaraya. Insya Allah hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang dilaksanakan di SMPN Negeri 8 Dusun Selatan, Desa Penda Asam, Kota Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik anak semua yang berbahagia, mengawali kegiatan belajar kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapak minta kepada salah satu teman kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai berbicara pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Daniel. Kemudian anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pemerintah salah satu di antara kita untuk mencoba menjadi dirigen untuk memanggil kita semua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu lah. Atas nama Ahmad Daniel, hadir Pak. Kemudian Alia, izin lah. Kemarin dia menyampaikan ke Bapak. Kemudian Anissa, Hadir. ya. Aura Kamal, Hadir. Febri, Hadir. kemudian Helma Haryana. Hadir. Baik anak semua, untuk memotivasi kita belajar pada kesempatan kali ini, Bapak ini akan mencoba mengadakan sebuah video motivasi lah. Semoga kalian terhibur. Nah, kalau kita video motivasi adalah kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam
sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Ya, itulah tadi adalah sebuah video motivasi. Dari video tadi kita dapat mengetahui ternyata apabila kita bersikap malas-malasan dalam hidup ini, maka yang namanya sukses itu hanya merupakan mimpi. Itu ada. Betul ada. Karena memang pada hakikatnya kita diberikan Allah ini baik itu mata, tangan, kemudian kaki, otak, pikiran, keduanya untuk meraih kesuksesan hidup. Dan itu harus kita maksimalkan penggunaannya lah, dan sesuai dengan apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak berpesan dengan kita semua, oke, kita boleh bermain, kita boleh melakukan apapun yang kita suka, tapi ingatlah bentarlah, dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan, umur, waktu kepada kita, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini pun tiap detik kita dalam hidup semuanya nanti akan disaksikan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang lain ada yang ingin memberi tanggapan dari video tadi? Ada tadi? Bisa. Febri, ada yang mencoba menjawabkan Febri? Oke, Putri. Konsisten itu butuh konsistensi lah. Oke. Memang tidaklah sukses itu tidak bisa didapat secara bisa. Seperti bapaknya, pengen jadi guru, supaya bisa jadi guru, ya harus mengikuti pembelajaran menuntut ilmu bertahap dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan harus melalui ujian masuk perguruan tinggi, termasuk ujian penerimaan PNS. Jadi tidak ada yang instan, semua butuh proses. Maka itu Bapak meminta kepada kita semua, janganlah kalian merasa puas dari apa kita memiliki sekarang, jangan. Hari ini kita belajar tentang ghibah. Ghibah ini merupakan pelajaran kelas 7, yang mana ghibah ini seperti kita ketahui adalah salah satu perbuatan tercela, ya ada? Ya. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan, kepahaman, dan kelancaran kepada kita semua. Yang mengikuti kegiatan pembelajaran ini nantinya mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan Quran surah Hujurat ayat 6 dan ayat 12. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian semua nanti mampu membedakan perilaku ghibah dan tabayun melalui studi kasus. Nanti kita bahas melalui kegiatan LKPD. Yang ketiga, Bapak mengharapkan kepada kalian semua nantinya mudah-mudahan kalian mampu menunjukkan sikap menghindari ghibah dan menerapkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Oke. Menurut Umi Kusum, apa ghibah itu, Umi? Membicarakan keburukan orang lain di belakang yang kita bicarakan. Oke. Yang lain? Ya, silakan. Yang lain? Ya, silakan, yang bisa. Ghibah adalah membicarakan hal buruk tentang seseorang yang tidak hadir meskipun itu benar. Meskipun itu benar. Oke, betul. Yang lain? Silakan mencoba. Siapa yang mencoba? Silakan. Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Satu orang nih. Siapa ya? Ya, silakan Silvi.
Berarti gibah itu mendatangkan apa ya? Mendatangkan musibah, mendatangkan keburukan kepada orang jauh. Yang kedua, kita tegur, jangan biarkan, kita nasihati, kita beritahu bahwa gibah itu pada hakikatnya menyakiti saudara kita. Kita beritahu orang melakukan hal tersebut. Yang kita mau berdiam di dalam janganlah. Oke. Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah setiap kabar yang kita dengar bisa langsung percayai? Hah? Siapa yang mencoba menjawab? Itu ada mikrofonnya, silakan. Siapa yang mencoba menjawab? Oke, silakan jawab. Kita tidak bisa langsung dipercaya. Tidak bisa langsung dipercaya. Hah? Apa tadi? Gimana tadi? Silakan, Putri. Ya. Tidak bisa langsung dipercaya. Kenapa tidak bisa langsung percaya? Kalau kita cross check dulu ya, kalau Ya. nah, siapa tahu yang disampaikan tadi adalah hoax, banyak sekarang ini hoax banyak benar. Makanya itu bila kalian mendapatkan sesuatu pemberitaan atau informasi yang sifatnya viral, jangan langsung kita sebarkan. Yang ada viral pun kita bisa dulu kita sebarkan, kita teliti, kita telaah dulu, kita cek dulu apakah informasi tersebut betul atau tidak. Kemudian andaikan itu betul, oke, itu betul. Kita bayangkan pulang, kita rasakan pulang, apakah itu kira-kira pantas yang kita sampaikan kepada orang lain. Bila yang tidak pantas, tidak usah. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah membunyikan satu sama lain. Gibah adalah, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi Maha Penyayang. Ini teguran dari Allah, larangan dari Allah, lah dalil bahwasanya gibah itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa. Nanti kita bahas setelah dampaknya lah. Oke. Ini bahaya gibah. Nih, dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 4690, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu wa rasuluhu a'lamu qala dituka akhaqa bima yakrahu ila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad aghabtahu wa illa yakun fihi faqad bahadta. Ujar Rasulullah apa? Tahukah kalian apa itu gibah? Ujar para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah berkata pulang, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang dia tidak suka apabila dia mendengarkannya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudara tersebut? Rasulullah pun menjawab lagi, apabila yang kau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat gibah. Dan apabila tidak benar, berarti engkau telah berdusta atau memfitnahnya. Itu keterangan dari Rasulullah. Artinya baik itu Allah maupun Rasulullah melarang perbuatan gibah. Kita akan berbahaya. Nah, jadi gibah tadi diperumpakan seperti itu kita. Seperti pemakan makanan. Nah, kenapa demikian? Kalau orang yang kufar tidak mampu membela dirinya karena dia tidak di hadapannya untuk membalas celaannya, ia pun bagai mayat yang dipotong-potong dagingnya dan tidak mampu membela dirinya. Kalau berpikir positif terhadap orang lain. Kelima, memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa. Yang berikutnya, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Terakhir, Febri bersikap positif dan saling menasihati kepada sesama.
Kemudian di perbedaan antara gibah, kritik, dan review produk. Sering nih terjadi miskomunikasi. Yang pertama, yang muslim gibah itu pada hakikatnya adalah dilarang Islam, termasuk dosa besar, dan juga termasuk perbuatan haram. Kenapa? Karena gibah itu bisa menjadi dan menyebabkan aib orang lain, baik secara langsung maupun dari sosial media. Kalau kritik, Pak, kalau kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Pada umumnya disampaikan langsung ke objeknya, hukumnya mubah atau boleh. Jadi kita boleh kritiklah selama kritik kita tersebut tujuannya adalah untuk memberikan semangat, motivasi, ataupun agar orang yang kita kritik tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada yang terakhir, review produk. Nah, menjelaskan tentang kualitas suatu produk berdasarkan pengalaman penggunanya, membahas kelebihan dan kekurangan produk sesuai fakta yang dialami apa adanya. Bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperoleh informasi yang benar maupun membelinya, dan hukumnya mubah atau boleh. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, untuk lebih memperjelas tentang pembelajaran kita kali ini, Bapak coba putarkan sebuah video adalah tentang gibah. Maka ia tidak suka. Dalam bahasa Indonesia, gibah diartikan sebagai perbuatan menggunjing atau gosip. Orang mungkin menganggap gibah termasuk perbuatan dosa yang remeh, sehingga sangat sulit dihindarkan. Apalagi menganggap bahwa apa yang dibicarakan tentang orang lain itu benar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang gibah. Kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan itu memang fakta? Beliau lantas menjawab, jika apa yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, berarti kamu telah gibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, berarti itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Gibah ini bisa beragam bentuk dan jenisnya. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menjelaskan, gibah bisa berupa perkataan tentang fisik, misalnya kepala botak, mata buta sebelah, gemrot, kurus kering, dan sebagainya. Bentuk gibah juga bisa saja berupa isyarat. Imam Ghazali mencontohkan, isyarat mata yang dimaksudkan untuk mencela juga termasuk gibah. Contoh lain, seseorang yang kakinya pincang, lalu orang lain mengisyaratkan dia dengan meniru cara jalan tersebut dengan maksud menghinanya. Nah, jangan menganggap gibah sebagai dosa kecil hingga meremehkannya, karena hal tersebut membuat seseorang tak asyik melakukan dan merasa telah melakukan kesalahan besar. Gibah di zaman Rasulullah SAW ketika benar tercium bau bangkai. Perbuatan gibah bukan hal yang marak terjadi saat ini. Gibah ternyata ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jika saat ini perempuan identik dengan perbuatan gibah, dulu gibah bahkan dilakukan dari kaum laki-laki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami pernah berada di sisi Nabi SAW. Kemudian ada laki-laki yang berdiri meninggalkan majelis. Lalu ada laki dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat 11. Orang yang melakukan perbuatan gibah akan mendapatkan siksa neraka yang lebih berat dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya.
Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, sahabat beriman, kita ketahui ganjaran yang amat pedih dari perbuatan ghibah. Maka dari itu, hiasilah hati kita dengan akhlak yang terpuji, menjauhi prasangka buruk dengan berhenti menggunjing orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin akan berita perbuatan yang amat keji itu tersirat di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 19. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dan share video ini. Oke, itulah tadi adalah sedikit penjelasan dari beberapa video masih yang belum jelas kebenarannya. Ya, sekarang yang boleh, coba menjawab boleh, yang lain juga boleh. Satu orang nggak bisa minta. Ya, silakan. Akibatnya sangat fatal, bisa merusak reputasi seseorang, menciptakan konflik desa, bahkan bisa berujung pada hukum dan dosa. Nah, sudah pasti kita lihat apabila informasi yang kita sebarkan itu merusaklah, merusak artinya merusak penghormatan orang lain, merusak citra diri orang lain, yang mana yang orang terinformasi dirugikan, ada kemungkinan dia melakukan penuntutan secara hukum kepada kita. Alat hati-hati. Bagaimana sekarang adalah kita harus bijak menggunakan media sosial. Pesan bagi semua sekali lagi, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, seperti Pak bilang tadi, kita akan masuk sesi diskusi bentar lah, di mana Bapak minta tolong nanti kita membentuk 3 kelompok. Tadi Bapak minta untuk kelompok 1 silakan atas nama Uni Kusum, silakan cari teman-temannya. Kemudian juga kelompok 2 atas nama Anissa. Kelompok Anissa silakan anggotanya juga bergabung dengan Anissa. Kemudian juga kelompok 3 Nur Khalifah dengan anggotanya. Silakan sekarang bentar, boleh merapat mejanya boleh, atau gimana caranya supaya kalian merasa nyaman untuk belajar lah, boleh silakan. Nanti kita bagikan RKPD adalah yang berkaitan dengan kasus tentang
Sudah kan? Dalam Islam kita dilarang karena dapat menyakiti hati orang yang dibicarakan, menimbulkan perpecahan dan merusak hubungan antar sesama. Sikap seperti ini juga bisa menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, karena orang lain menjadi takut dibicarakan dan kepercayaan antar teman bisa hilang. Jika dia memang peduli dengan sikap Salim, seharusnya ia menasihatinya secara langsung atau melapor kepada guru atau pihak yang berwenang dengan niat memperbaiki, bukan menyebarkan sebagai bahan pembicaraan. Ghibah tidak hanya berdampak pada orang yang dibicarakan, tapi juga pada diri sendiri karena termasuk perbuatan dosa. Kasus kedua, Aldi mendapat kabar bahwa temannya Riko mengambil uang kas kelas. Tanpa bertanya, Aldi langsung menyebarkan kabar itu di grup. Pertanyaan, apakah Aldi telah melakukan tabayun? Tidak, Aldi belum melakukan tabayun. Tabayun adalah sikap mencari kejelasan atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dalam kasus ini, Aldi langsung menyebarkan kabar bahwa Riko mengambil uang kas tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Tindakan seperti ini sangat berisiko karena bisa menyebabkan fitnah dan merusak nama baik seorang yang belum tentu bersalah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hapus dulu bentar lagi. Ya, oke. Mungkin ada dari teman-teman dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang bertanya, silakan terkait presentasi dari teman kita kelompok 1 tadi. Perwakilan dari Aura dari kelompok 2. Oke, silakan Aura. Jadi tolong yang kita dari kelompok jangan tolong lah. Ya, silakan Aura. Berdiri dulu kita lah. Ya, assalamualaikum dulu, salam dulu. Perkenalkan nama saya ini silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana jika seseorang merasa bahwa tabayun hanya memperlambat proses penyebaran informasi penting? Apakah ini berarti tabayun tidak relevan dalam situasi darurat atau cepat? Bahkan jika dilakukan dengan bijak, dapat membantu kita mendapatkan klarifikasi yang cepat dan menghindari kesalahan. Oleh karena itu, meski situasi membutuhkan respon cepat, memastikan kebenaran informasi kita menjadi prioritas utama. Kecepatan tidak boleh. Terima kasih. Iya, itulah tanggapan dari teman kita Selfie, perwakilan dari kelompok 1. Gimana kelompok 3? Benar. Jawaban dari teman kita tadi gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kita hapus dulu bentar lah. Terima kasih kepada kelompok
kelompok 1 yang telah mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Silakan siapa yang mencoba, apa kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, silakan kelompok 2. Ini ya. Ya. Assalamualaikum dulu. Salam dulu. Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggota dari kelompok 3 ini Dua. Ya. Silakan kelompok 2 ingin mencoba menanggapi, boleh. Salah satu saja lah di antara kalian lah. Ya, boleh saja. Ya. Salam dulu. Pertama yang harus dilakukan adalah segera mengoreksi atau klarifikasi informasi tersebut pada suatu pihak yang telah menerima informasi tersebut. Mengakui kesalahan dan memberi informasi yang benar adalah cara yang paling efektif untuk menekan penyebab fitnah dan lebih lanjut. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kejujuran dalam memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Selain itu, penting untuk meminta maaf kepada orang yang terdampak oleh informasi yang salah tersebut, tidak dijaga agar tidak mengulangi kesalahannya yang sama di masa depan. Melakukan tabayun tersebut menyebarkan informasi di masa depan akan mencegah masalah serupa terulang kembali. Dengan masa ini kita tidak hanya memperbaiki kesalahan, tapi juga menjaga hubungan dan menjaga harmoni dalam pergaulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada situasi di mana tabayun tidak diperlukan dan kita bisa langsung mempercayai informasi yang kita terima? Jelaskan alasannya. Tanya. Dengan menerapkan tabayun, umat Islam diajarkan untuk tidak terburu-buru menilai atau menyebarkan informasi, apalagi jika itu menyangkut aib atau kesalahan orang lain. Tabayun menjadi benteng agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan ghibah atau fitnah, lalu menyebarkannya tanpa izin, merupakan tindakan yang bisa memperlukan dan menyakiti perasaan orang. Langsung kepada guru tersebut sebelum ikut heboh pembicaraannya. Pertanyaan, apakah tindakan Dinda sudah sesuai dengan tabayun? Ya, tindakan Dinda sudah sangat sesuai dengan prinsip tabayun. Tabayun mengajarkan kita untuk mencari kebenaran atau memastikan informasi sebelum dipercayai atau Sekedar SPJ masih dalam. Pernah kalian mendengar pula lagu apa bisa mohon ini lagunya apa pisang belum masak sendiri di burung bari-bari, masak sendiri di burung bari-bari. Oke, nah lagu tersebut diubah nada liriknya. Yang pertama wak wak, wek wek, wok wok, nada lirik. Bapak perhatikan tadi. Kan? Bapak Wah,
Satu lagi. Ya. Taruh di situ kita nanti. Namanya ditulis, kemudian kita checklist ya, ya atau tidak lah. Ya. Ya masing-masing. Nanti dikumpulkan berapa menit jalan. Nah, 1 menit ya, pilih nama, kemudian tidak pilih dia atau tidak pilih. Lah, adalah Di bawahnya Bapak. nggak usah. Sudah, oke, terima kasih kepada Anissa. Yang lain? Ya, terima kasih Febri. Ajarkan untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan orang lain. Tabayun merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima dan sebarkan adalah benar adanya. Dengan melakukan tabayun, kita mencari kebenaran dan menghindari kesalahan dalam menyebarkan informasi, terutama informasi yang bisa menyinggung atau merugikan orang lain. Ini Bapak minta tolong lagi kepada salah satu teman kita untuk memandu kita semua berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapatkan rahmat karunia dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau satu orang untuk berdoa memimpin kita semua. Silakan. Ya. Untuk menuju kegiatan ini adalah kita berdoa untuk memberikan sesuatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa melalui berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Selvi. Terima kasih kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah dan silap dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.